إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita masuk ke dalam bab yang baru, babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak dikatakan assalamu ala Allah, mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini berkaitan bahwasanya assalam termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah yang berkaitan dengan salam tercantum dalam hadis yang dicantumkan oleh penulis dalam bab ini, dan tercantum juga yang tercantum di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-23, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala as-salam, wallahu alladzi la ilaha illa hu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Dia. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Al-Malik yang memiliki kekuasaan, Al-Quddus yang maha sempurna, maha suci, As-Salam yang maha sempurna, yang maha selamat, yang tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan as-salamah, keselamatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz, dan dialah Allah Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, Al-Muhaimin yang memiliki kekuasaan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuat, Al-Mutakabbir yang memiliki kesombongan. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dilakukan kesyirikan oleh orang-orang musyrikin. Sehingga ketika salam diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan assalamu ala Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala didoakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang ketika seorang berdoa, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan ketika seorang berdoa untuk dirinya atau untuk yang lain, makhluk, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan untuk seseorang berdoa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya Allah selamat. Tidak. Karena Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bab ini berkaitan di dalam bab sebelumnya kita menyatakan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah yang dengannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengannya kita memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah karena tercantum dalam hadis, karena tercantum dalam ayat. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam, yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. As-Salam, kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh seseorang memberikan salam kepada Allah. Karena artinya apabila memberikan salam kepada Allah, artinya apa? Allah memiliki kekurangan, tidak boleh. Akan tetapi ketika seorang berdoa, berdoanya kepada Allah, bukan doa tersebut, kandungan doa tersebut diberikan kepada kemaslahatan Allah, supaya Allah selamat, supaya ini, supaya tidak bisa. Allah lah yang seorang berdoa kepadanya, bukan doa tersebut kita berikan kepada Allah, artinya kemaslahatan doanya diberikan kepada Allah. Paham apa bingung? Paham ya? Karena dalam makna as-salam, salam artinya yang maha selamat, keselamatan dari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ketika salam ini diberikan kepada Allah, assalamu ala Allah, maknanya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Sehingga dari bab ini ada beberapa lafaz yang lafaz tersebut tidak boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditujukan kepada selain Allah. Ditujukan kepada Allah, maka ketika seorang melakukan hal ini menunjukkan tauhidnya tidak benar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan satu dalil. Fi sahih, dalam kitab sahih, tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang sahabat besar yang beliau memeluk Islam yang keenam, dan semua peperangan Nabi Muhammad SAW semuanya diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Semuanya 19 peperangan, tidak pernah Abdullah bin Mas'ud absen dari peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan langsung dari mulut Rasulullah 70 surat langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Qulul Qur'ana min arba'ah." Kalian ambillah Quran itu dari 4 orang. Diawali dengan siapa? Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Julukannya Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud. Ulama di kalangan sahabat. Ulama ini. Umar bin Khattab kalau sudah ngobrol sama Abdullah ibn Mas'ud, dia senang. Padahal Abdullah ibn Mas'ud berdiri, Umar bin Khattab duduk, sejajar sama. Umar bin Khattab tinggi besar. Adapun Abdullah bin Mas'ud kecil, bukan perawakannya yang besar, kurus. Tapi begitu ngobrol senang. Beliau mengatakan, "Unaikun mulia ilmu." Ini orang isinya ilmu semua. Ini sahabat Nabi, orang yang pernah memeluk Islam, orang yang pertama melantangkan Al-Quran di Ka'bah, area Ka'bah. Beliau membawakan Al-Quran, membacakan surah Ar-Rahman, Allama Al-Quran, belum 10 ayat sudah bawa belur. Sudah dihabisin oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah di kota Madinah. Dan yang menyolati beliau adalah Utsman ibn Affan. Riwayat hadis beliau berapa? 800 hadis sampai kepada kita. Dan beliau itu bukan termasuk dari Al-Abadilah Arba'ah, bukan. Al-Abadilah Arba'ah tahu? Siapa itu? Hah? Iya.
al-abadilah arba'ah, ulama dari kalangan sahabat yang namanya diawali dengan Abdullah. Bukan beliau bukan termasuk dari 4. Karena syarat dari abadilah arba'ah, Abdullah yang 4, yang semuanya ulama. Yang pertama haruslah sahabat junior. Ketika Rasulullah wafat, mereka adalah sahabat junior. Adapun Abdullah bin Mas'ud senior, masuk besar sahabat. Besar sahabat. Abu Musa al-Asy'ari melihat ada pelaku bid'ah, mereka menghitung tasbih, takbir dengan kerikil, nggak berani menegur, nggak berani. Laporan dulu sama Abdullah bin Mas'ud. Nih, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, saya melihat ini. Nggak berani, karena itu besar dari kalangan sahabat. Kemudian beliau menceritakan di antara hadis yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, "Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami apabila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tentunya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Kami apabila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, tentu ini adalah salat berjamaah, salat fardu, yang kemudian dalam tasyahud apa yang mereka lakukan, maka para sahabat ridwanullahi alaihim mereka berijtihad. Ini menunjukkan para sahabat berijtihad. Terkadang ijtihad mereka benar, terkadang ijtihad mereka disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat duduk dalam tahiyat, mereka mengucapkan assalamu ala Allahi min ibadihi. Salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan, dan salam kepada fulan dan fulan. Dalam hadis-hadis riwayat lain disebutkan bahwa fulan dan fulan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah para sahabat pun mengucapkan salam kepada malaikat, kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Israfil. Maka semuanya mereka mengucapkan salam yang pertama kepada Allah, kepada para malaikat. Maka ketika hal ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu 'ala Allah as-salam. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha huwas salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-salam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala as-salam, maka janganlah kalian mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarangnya para sahabat untuk mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala as-salam, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang seseorang untuk melakukan satu perkara, ketika melarangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab hal tersebut dilarang. Sehingga ketika seseorang tidak melaksanakannya pun dikarenakan mengetahui sebab dia dilarang. Beda dengan ketika seseorang dilarang tanpa mengetahui sebab dia dilarang. Sehingga hatinya tenang, apa sih alasan dilarang?
Dan ini termasuk metode Al-Quran dan metode dari Nabi SAW ketika menjelaskan satu larangan, maka dijelaskan sebabnya kenapa tidak boleh melakukan ini dan itu. Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalatha marrat. Hatta yaghsilahuma thalatha marrat. Apabila salah seorang bangun dari tidurnya, maka tidak boleh dia memasukkan tangannya ke bejana. Tidak boleh ke ember, dia ingin berwudu, langsung ambil air wudu langsung berkumur-kumur, tidak boleh kata Rasul. Apabila bangun tidur, tidak boleh. Sampai dia itu mencuci terlebih dahulu dua tangannya, dicuci. Sehingga para ulama mengatakan membersihkan tangan sebelum wudu. Apabila setelah bangun, setelah tidur malam, maka hukumnya wajib. Adapun selainnya, maka itu sunnah. Kemudian kata Rasul tidak boleh memasukkan ke bejana sampai dia ini membasuhnya 3 kali. Rasulullah sebutkan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena salah seorang di antara kalian ketika tidur tidak tahu tadi malam tangannya itu bermalam di mana, di kubur ataukah di kubur. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya, Ustaz, kalau mau tidur tangannya saya ikat biar tidak berkelana ke sana kemari. Kalau ikatannya lepas gimana? Maka Rasulullah ketika melarang, maka ketika larangannya tersebut diiringkan dengan apa yang dengannya seorang tenang ketika menjalankan. Ada seorang kafir ketika mendengar hadis ini dia mengatakan, saya kalau tidur pakai sarung tangan. Jadi walaupun berkelana ke sana kemari aman. Tidak tahunya dia bangun kaos tangannya lepas. Sungguh benar perkataan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala karena assalam itu artinya keselamatan, sehingga ketika kita mendoakan untuk Allah keselamatan, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya kekurangan. Dan ini ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengucapkan assalamu ala Allah, seakan-akan maknanya Allah Subhanahu wa taala berhajat dan butuh terhadap keselamatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari selainnya. Allah Subhanahu wa taala as-samad, tidak butuh kepada siapapun juga. Akan tetapi selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga tidak akan mampu memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau seseorang melakukan apapun, tidak akan mampu menyampaikan mudarat dan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh seseorang mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihi salam mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khadijah istrinya berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa makanan. Maka kata Jibril alaihi salam, fa idza ja'at fa abligha aw fa aqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kabarkanlah kepada Khadijah apabila dia sampai kepada
Sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamnya enggak main-main dari Allah. Ini Khadijah radhiyallahu anha, manusia yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamnya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan dariku, malaikat Jibril alaihi salam. Apa jawaban dari Khadijah radhiyallahu anha? Apakah mengatakan keselamatan juga milik Allah, salam juga untuk Allah? Tidak. Dari kefakihan Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wassalamu wa ala Jibril assalam. Allah Subhanahu wa taala assalam. Allah Subhanahu wa taala Maha Selamat, yang tidak mungkin membalas salam dari Allah Subhanahu wa taala, salam juga dari Khadijah. Tidak mungkin. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha mengatakan wassalam. Dari Allah Subhanahu wa taala salam. Allah Subhanahu wa taala assalam wa ala Jibril assalam. Adapun untuk Jibril alaihi salam, salam juga. Beliau mendapatkan salam yang serupa. Beda enggak? Beda enggak? Itu kefakihan dari Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjawab salam tersebut dengan salam kembali, akan tapi meyakini bahwasanya salam tersebut adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh mendoakan salam dan membawakan salam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bentuk kurang adabnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan. Dan sebagian orang ketika berdoa setelah pikir, berdoanya dengan apa? Allahumma antas salam. Kemudian wa minkas salam. Kemudian sebagian orang menambahkan dengan wa ilaikas salam. Pernah dengar enggak? Allahumma antas salam, ini sudah benar, antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaikas salam. Kalau yang pertama, kedua benar. Begitu ditambahkan dengan ilaikas salam, ini pertama perbuatan yang berlebih-lebihan. Seharusnya kita berhenti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Rasulullah ketika berdoanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, cukup sampai situ. Tidak ditambahkan lagi. Akan tapi ketika ditambahkan wa ilaikas salam, maka ini penambahan yang melewati dan melampaui apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala taqulu salamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan salam kepada Allah. Keselamatan untuk Allah, karena Allah lah yang maha selamat. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebagian doa orang mengatakan ilaikas salam, kepada engkau keselamatan. Dan ini yang berkaitan dengan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa kita ulangi ketika makna mengucapkan assalam, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala aib, dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala maha selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya keselamatan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya selamat. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, dan tidak berlawanan dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada dirinya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Semua perbuatannya dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, semuanya ada hikmahnya. Semuanya adalah selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Salam, Maha Selamat. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, yang tidak berlawanan dengan apapun juga, maha sempurna. Semuanya adalah selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala maha selamat. Di dalam Al-Hayy, di dalam Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala maha hayy, maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang senantiasa mengurusi alam semesta ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur. Jangankan tertidur, untuk sinah, la ta'khudhuhu sinah. Untuk terkena sinah itu awal seorang ngantuk. Awal ngantuk itu namanya sinah. Jangankan tidur, sinah saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkena. Qayyum, selamat dalam qayyumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terkena kematian sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sempurna, selamat. Tidak ada kekurangan di dalamnya, salam, tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Sehingga semua yang terjadi di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang mana ilmunya salam, selamat, tidak ada kekurangan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui tidaklah mungkin terdapat di dalamnya lalai, tidak mungkin terdapat di dalamnya lupa sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam juga, Maha Selamat, tidak ada kekurangan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamat dari capek. Allah Subhanahu wa taala selamat dari taab, dari susah, tidak ada sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah istirahat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesusahan sedikit pun. Jika itu menunjukkan qadirnya Allah, kemampuan Allah, maha mampunya Allah, tidak berkurang sedikit pun, tidak ada kekurangan. Al-Hayy-nya Allah, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, maha menjaga. Al-Qayyum, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan ini semuanya berlaku dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan sama, pendengaran, yang berkaitan dengan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala maha selamat. Tidak terkena sedikit pun yang berkaitan dengan tidak mendengar, yang tidak terkena sedikit pun dengan tidak jelas dalam melihat. Semuanya kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun maha selamat yang berkaitan dengan Rabbil Alamin, mengurusi alam semesta. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya, tanpa musyarik, tanpa ada yang melakukan kongsi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada yang melakukan syarikat dengan Allah, tanpa ada yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada yang beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala selamat, As-Salam, dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pun salam, selamat, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semuanya haruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketika manusia
yang mendapatkan karunia dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semata yang layak mendapatkan penghinaan dan sembahan-sembahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun as-salam, yang tidak ada kekurangan dari apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara ketika kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para rasul, para nabi, yang kemudian kita kumpulkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua wahyu Allah Subhanahu wa taala sangatlah selamat dari kontradiksi, tidak ada. Kabar yang ini berlawanan dengan kabar ini, tidak ada. Sepi, bersih dari itu semua. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka itu mentadaburi Al-Qur'anul Karim, membaca, mempelajari kandungan isinya, sehingga apabila mereka itu mentelaahnya, niscaya mereka tidak mendapati di dalamnya kontradiksi, tidak ada berbenturan. Ayat ini berlawanan dengan ayat ini. Ayat yang satu memerintahkan, ayat yang lain melarang. Tidak ada. Dalam 6.000 lebih dari ayat Al-Quran tidak ada yang berlawanan. Dan itu menunjukkan assalam, keselamatan, dan tidak ada kekurangan dalam perkataan-perkataan Allah. Dan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala pun as-salam, yang tidak ada dusta di dalamnya. Tidak ada. Semuanya benar seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka di dalamnya ada kehidupan dan kenyamanan, ketenangan, dan tidak ada kezaliman bagi siapapun. Watambat kalimat rabbika sidqan wa 'adla. Sungguhlah sempurna perkataan-perkataan Rabbmu, baik dari sisi kebenaran jujurnya ataupun dari kandungan, apakah di dalamnya adil ataukah tidak. Tidak ada kezaliman di dalam, semuanya ditegakkan keadilan setegak-tegaknya. Salam yang berkaitan dengan semua yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama dari salam tersebut adalah munazzah Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dan tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala aib dan kekurangan sedikit pun, sehingga apapun yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, maka semuanya salam, tidak ada kekurangan dan aib, dan semuanya memiliki kesempurnaan, sehingga tidak boleh bagi seseorang ketika mengucapkan salam mengucapkan assalamu ala Allah, tidak boleh. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna yang kedua dari assalam yang dilarang. Mengapa hal tersebut dilarang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki keselamatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan para rasul, dan menyelamatkan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wasalamun alal mursalin, surat Shafat, wasalamun alal mursalin, dan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat yang 180 dalam surat Shafat,
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kamu yang memiliki kekuasaan, kemenangan, kejayaan dari apa-apa yang mereka sifati. Siapa yang mensifati yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan maha suci, yaitu ketika orang-orang musyrikin mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang kafir mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh manusia ketika mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari mereka. Dikecualikan wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kepada mereka keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kepada mereka kesempurnaan. Termasuk ketika mereka menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, maka semua yang dikabarkan oleh para rasul dan para nabi berisi di dalamnya kesempurnaan dan kebenaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini mungkin penjabarannya melebar sedikit, akan tapi saya jelaskan. Wassalamun 'alal mursalin, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para rasul pujian yang baik. Nama-namanya mereka dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia sezaman dengannya tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sedikit yang mereka bertentangan dan disebutkan karena pertentangan mereka. Adapun para rasul diabadikan namanya, dan balasan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun kebaikan, sebagaimana mereka berbaik, berbuat baik, ketika beramal pun amalannya baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan dalam surat As-Saffat disebutkan juga salamun ala Nuhin fil alamin. Allah berikan keselamatan kepada Nuh di alam semesta ini, sehingga tidaklah ada manusia setelah zaman Nabi Nuh alaihi salam kecuali keturunannya Nabi Nuh alaihi salam dilanggengkan oleh Allah, diberikan keselamatan, dipuji dengan pujiannya. Senantiasa manusia memuji Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim, mereka mendapatkan keselamatan. Wa salamun ala Musa wa Harun, Allah katakan dalam surat Saffat ayat 120, Nabi Musa dan Nabi Harun pun mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang 130, salamun ala Ilyasin, dan keselamatan kepada keluarganya Ilyas. Mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada penghuni surga. Bukan penghuni surga yang mengucapkan salam dalam surat Yasin ayat 58, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam, keselamatan sebagai satu perkataan, satu ucapan selamat dari Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang memiliki kasih sayang. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ucapan salam kepada orang-orang yang di dalam surga, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Ahzab ayat 44. Di dalam hadis yang singkat ini, di dalamnya para sahabat ketika ijtihadnya salah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. Ini menunjukkan apabila seseorang melakukan sesuatu yang salah dalam sholatnya,
dan ketika melakukannya dia jahil dengan hal tersebut, maka sholatnya tidak batal. Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat ini sudah di luar dari doa, dari zikir. Maka apa yang dilakukan apabila mereka mengetahui hukumnya, maka mereka batal sholatnya. Akan tapi Nabi ketika menengok kepada para sahabat dan menyatakan perbuatan mereka salah, Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholat mereka. Seperti Muawiyah yang ketika dalam sholatnya dia berbicara sampai menegur para sahabat menegur dia, makin berbicara, makin kencang. Ketika ada yang bersih kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka Muawiyah menjawabnya apa? Ya hamukallah. Kemudian orang pada nengok, pada melihat, dia melotot, malah taduruna ilayya, makin panjang bicaranya. Apa yang kalian lihat kepadaku? Ini lagi sholat. Tapi Rasulullah SAW setelah salah memanggil Muawiyah, dinasehati dengan nasihat yang lembut dan mengatakan dalam sholat tidak boleh bicara, menunjukkan orang ini tidak tahu bahwasanya dalam sholat itu tidak boleh berbicara. Bisa jadi sebelumnya sholat itu boleh berbicara, kemudian dinasah hukumnya, sedangkan Muawiyah tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut telah dihapus hukumnya. Karena Zaid mengatakan, "Kunna natakallamu fis shalah." Dulu kami itu berbicara dalam salat sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah kalian ketika salat itu dalam keadaan kunut, dalam keadaan takut, dalam keadaan diam ketika dalam salat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang yang berkaitan masih dengan hadis ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.